Lanjut, kelompok selanjutnya yaitu Angiospermae. Angiospermae itu kita banyak mengenal atau banyak diasosiasikan sebagai kelompok tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga, maka orang akan ahli akan mengelompokkan tumbuhan berbunga itu ke dalam kelompok Anthophyta. Antho itu bunga, pita itu tumbuhan. Jadi Anthophyta itu ya bisa dikatakan sebagai Angiospermae atau kelompok tumbuhan berbunga, karena semua kelompok tumbuhan berbunga itu masuk ke dalam Angiospermae. Tumbuhannya atau bijinya atau bakal bijinya itu tertutup. Atau ini dalam kelompok tumbuhan berbiji tertutup gitu ya. Tertutup. Yuk, ciri Angiospermae. Ini ciri umumnya ya. Ciri Angiospermae yang pertama, dia memproduksi bunga. Bunga kan nanti macam-macam ya, bunga majemuk, bunga tunggal, bunga bunga tunggang, bunga majemuk, kemudian bunga jantan, bunga betina, bunga banci, macam-macam. Kemudian ciri khas pada Angiospermae adalah bakal biji terlindungi oleh daun bunga. Ciri selanjutnya, daun bervariasi ya, jadi macam-macam bentuknya, kemudian susunannya itu macam-macam, tulang daunnya nanti macam-macam, itu ciri dari Angiospermae. Kemudian susunan jaringan pengangkut juga bervariasi. Kemudian akar, sistem perakaran ada dua, ada yang sistem perakaran tunggang dan ada yang sistem perakaran serabut gitu. Oke, lanjut, kita masuk ke dalam pengelompokan ya, pengelompokan Angiospermae. Secara umum dia ada dua kelompok besar, yaitu kelompok Dicotyledon dengan kelompok Monocotyledon gitu ya. Nah, ini banyak yang bilang Dicotyledon itu adalah kelompok tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Jadi sebenarnya bakal bijinya berkeping dua. Kemudian kalau monokotil dia kelompok tumbuhan yang berkeping satu. Kita lanjut. Perbedaannya ya, kelompok dicot dengan monokot. Sebentar. Oke. Kita lihat perbandingan ciri dari dicot dengan monokotil ya. Berdasarkan yang pertama, sistem perakaran. Akar. Kalau dicotyl gimana perakarannya? Perakarannya adalah kalau pada dicotyl dia perakaran tunggang. Kalau monokotil dia perakarannya perakaran serabut. Itu akar. Kemudian pertulangan daun.
pertulangan daun. Kalau pertulangan daun pada dikotil gimana? Dia bisa menjari atau menyirip, nanti ada lagi yang menyirip. Kalau yang pada monokot dia sejajar. Kemudian batang. Kalau dikotil itu batangnya bercabang. Bercabang, kalau monokotil dia tidak bercabang. Sebagian besar tidak bercabang. Ada tidaknya kambium sekarang, ciri selanjutnya. Dikot semuanya berkambium. Dikotil itu semuanya berkambium. Tetapi pada monokotil, saya katakan sebagian besar dia tidak berkambium. Kalau pada monokotil. Ada yang berkambium? Ada. Tapi apa? Ya cari sendiri coba. Tuh ada tidaknya kambium. Kemudian berdasarkan mahkota bunga misalkan. Mahkota bunga. Kalau mahkota bunga pada dikot biasanya berapa? Kalau tidak kelipatan 4 ya kelipatan 10. Kelipatan 5. Kalau pada monokotil biasanya itu kelipatannya kelipatan 3. Gitu. Apalagi cirinya? Ciri selanjutnya sudah semua ya. Mahkota, kambium, batang, pertulangan daun, akar, sudah semua. Segitu saja dulu. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.